Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, kembali lagi dalam program Serami Podcast edisi Bincang Publik dengan tema Melindungi Perempuan dari Ancaman Kekerasan Seksual. Dan telah hadir bersama saya yaitu narasumber kita, Direktur Cahaya Institute sekaligus pemerhati masalah perempuan dan anak, yaitu Bu Nur Asya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Semoga Husna juga demikian. Alhamdulillah baik, terima kasih Bu. Nah, Syederalun selama lebih kurang 30 menit ke depan bersama saya Muwadatul Husna, jurnalis Harian Islam Indonesia. Kita akan berbincang-bincang dengan tema kita hari ini, yaitu melindungi perempuan dari ancaman kekerasan dan seksual. Nah, seperti yang kita ketahui juga ya Bu ya, bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini di Indonesia, khususnya di Aceh, ini bukan merupakan hal yang baru. Nah, bahkan secara nasional, Komisi Nasional Perempuan mencatat setidaknya ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan sepanjang tahun 2011 sampai dengan 2019. Dan bahkan Komnas Perempuan juga menyebutkan setiap 2 jam sekali setidaknya ada 3 perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan seksual, Bu. Wah, ini tentu seperti apa ya? Seperti kok saya bilang seperti gunung es ya Bu ya. Betul. Seperti gunung es ya Bu ya. Jadi yang muncul puncaknya saja, tapi kedalamannya kita tidak pernah tahu ya Bu ya. Apalagi misal kalau dikeluarkan oleh Komnas Perempuan ini 2 jam sekali setidaknya ada 3 perempuan nih. Bisa kita bayangkan sih dalam sehari itu sebenarnya berapa banyak kasus kekerasan itu terjadi kepada perempuan. Nah, Syederalun, tentu ini akan menarik kita berbincang sama Ibu Nur Asya selama 30 menit ke depan. Dan setidaknya kita bisa memperoleh informasi secara lengkap bersama dengan Ibu Nur Asya terkait bagaimana sebenarnya Bu nih kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh. Mungkin bisa Ibu gambarkan nih Bu, seperti apa sebenarnya kasus yang sekarang ini terjadi di Aceh. Apalagi kan Bu nih baru-baru ya. Betul. Baru-baru kita digemparkan juga dengan kasus di Aceh Timur. Betul. Iya Ibu ya. Baru digemparkan kasus di Aceh Timur yang seorang ibu mengalami kekerasan seksual, kemudian dia juga kehilangan anaknya. Betul. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan dulu nih bagaimana sih kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama ini di Aceh, Bu. Silakan Bu. Baik. Terima kasih atas kesempatannya Husna. Senang sekali atas kesempatan yang diberikan hari ini untuk memberikan sedikit informasi terkait kasus kekerasan di Aceh. Sebenarnya agak miris karena kita tahu bersama bahwa kalau saya tidak salah itu selama kurun waktu September Oktober saja sudah ada 3 kasus kayak saya tidak salah yang terjadi terkait itu kekerasan seksual. Salah satunya di PD kalau saya tidak salah, juga kasusnya sudah ditangani juga. Terus yang di Birem, kemudian juga ada yang terhadap anak laki-laki yang usia 8 tahun, yang pelakunya dimana juga laki-laki. Jadi menurut saya ini memang sudah merupakan sesuatu yang memerlukan aksi segera terkait dengan isu kasus kekerasan. Balik ke pertanyaan Husna mengenai kasus kekerasan seksual sendiri di Aceh. Kalau saya boleh berbagi sedikit data, kebetulan selama kurun April sampai dengan Juli tahun ini kebetulan saya terlibat dalam sebuah pekerjaan dengan Bank Dunia. Kita melakukan pemetaan terhadap kekerasan berbasis gender di 8 provinsi di Indonesia, yaitu di Sumatera, ada Aceh, ada Sumatera Utara, dan ada Sumatera Selatan. Kemudian di Kalimantan itu di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, dan juga di Kepulauan Sulawesi, yaitu di Sulawesi Utara, Sulteng, dan Sulsel. Jadi ada 8 provinsi. Nah, yang menariknya di dalam mapping ini kita coba menganalisa di manakah posisi Aceh berada. Mungkin di awal tadi Husna sudah sempat menyampaikan bagaimana potret fenomena kasus ini pada tataran nasional. Ya. Lalu mari kita lihat bersama bagaimana di tataran Provinsi Aceh sendiri, dan kita bandingkan dengan kepulauan-kepulauan yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau saya boleh merujuk ke data yang kita miliki, secara nasional itu selama 3 tahun dari 2018 sampai dengan 2020, Aceh termasuk ke dalam 20 besar provinsi yang tinggi sekali angka kekerasan berbasis gendernya. Yaitu kalau di tahun 2020 dia berada di urutan ke-9.
Sedangkan di tahun 2019 tahun sebelumnya dia di posisi 16. Berarti ini naik ya Bu ya? Naik, benar sekali. Malahan di tahun sebelumnya itu di 2018 dia berada di urutan ke-14. Jadi 14, 16 dan akhirnya ke-9. Nah, itu apabila kita melihat dari kacamata fenomena secara nasional ya. Lalu apabila kita tarik lagi undur ke bawah dari kacamata kepulauan dari Sumatera, dari 39 provinsi di Sumatera, ternyata pada tahun 2020 Aceh menempati urutan keempat tertinggi kasus kekerasannya, menempati kasus keempat. Berarti tinggi sekali, dari 9 provinsi di Sumatera. Lalu mari kita lihat ke bawah lagi, data ke bawah lagi, di mana kita lihat data provinsi ya, di provinsi Aceh sendiri. Nah, kita merujuk pada data yang dikeluarkan oleh P2TP2 Aceh. Tercatat sepanjang tahun 2017 sampai dengan 30 Juni 2019, ternyata angka kekerasan di Aceh mencapai 3.695 kasus. Dan pada tahun 2020 sendiri tercatat 379 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi memang sangat tinggi sekali. Sangat tinggi, artinya untuk penurunan tuh sepertinya tidak, tapi malah naik ya kasusnya ini ya. Iya. Kalau saya boleh ceritakan sedikit poin penting analisa kita dari pemetaan kekerasan secara nasional tadi. Jadi dari ke-8 provinsi yang kita lakukan penelitian itu ternyata terdapat tren yang sama. Apa itu Bu trennya? Tren yang sama terhadap kejadian kekerasan. Di mana kekerasan yang terjadi pada anak usia 0 sampai dengan 17 tahun itu bentuk kekerasan yang paling tinggi adalah kekerasan seksual pada tingkatan pertama. Kemudian baru diikuti oleh kekerasan fisik. Sementara pada pada perempuan dewasa usia dari 17 sampai dengan dewasa, bentuk kekerasan yang terjadi paling tinggi adalah KDRT yang diikuti oleh kekerasan fisik. Jadi ada pola, ada tren yang sama ternyata. Menariknya ya. Berarti di usia berarti 0 ya Bu ya? 0 sampai 17 tahun itu usia anak seksual. Kemudian usia 17 tahun ke atas sampai dewasa itu KDRT dan kekerasan fisik yang paling tinggi. Nah, kalau misalkan sekarang gimana nih Bu? Apalagi ini lagi pandemi ya. Betul. Lagi pandemi. Ada nggak sih mungkin sama pandemi mungkin menurun nggak kasusnya? Atau makan naik nih? Ini mungkin bisa Ibu gambarkan nih seperti apa Bu? Betul. Nah, menariknya lagi pada kasus pandemi seperti ini, pada saat kasus COVID-19 ini ternyata kasus kekerasan ini malah bukan menurun, tetapi naik. Karena apa? Karena pada saat terjadi PSBB misalnya, itu kan kita berkumpul semua keluarga ya, ada orang tua, ada anak di rumah. Nah, situasi dan kondisi seperti ini ternyata menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti itu. Walaupun data yang saya baca itu di Kota Madya Banda Aceh misalnya menyebutkan bahwa angkanya menurun. Tetapi kita perlu analisa kenapa angka ini menurun. Kita harus mencermati apakah misalnya mungkin pendataannya yang tidak maksimal, ataupun ada keterbatasan dari perempuan dan anak juga korban. Bagaimana mereka bisa melaporkan dengan kondisi yang seperti ini. Jadi itu mungkin yang menjadi justifikasi mengapa. Gitu. Karena kan sebelumnya itu kasusnya kan banyak ya Bu ya. Betul. Tiba-tiba bisa menurun. Betul. Jadi itu harus dianalisa ya. Harus pasti kita ada tanda-tanda besar mengapa itu kenapa yang terjadi. Jadi itu salah satunya Ibu menyebutkan mungkin bisa jadi si korban yang tidak melapor. Betul. Karena misalnya lagi PSBB ataupun lagi keadaan sekarang seperti ini ya. Mungkin jadi hal seperti itu yang sehingga ini kasusnya menurun. Tapi meskipun demikian ini tidak boleh lengah juga ya Bu ya. Betul. Harus terus diawasi ya. Betul. Artinya memang harus ada penanganan khusus karena pandemi. Biasanya apabila terjadi suatu musibah atau bencana, isu-isu kekerasan ini selalu dia naik. Karena berbagai faktor tadi, misalnya rusaknya struktur pemerintahan, seperti tadi mungkin COVID, persoalan keterbatasan untuk kita berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Ini juga menjadi pemicu terjadinya berbagai bentuk kekerasan. Berbagai bentuk kekerasan ini. Nah Bu, ini kan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, seperti tadi Ibu sudah sampaikan berdasarkan data bahwa Aceh
tertinggi ya Bu ya. Maksudnya di antara 9 provinsi di Sumatera posisi keempat ya. Posisi keempat pada tahun 2020. Kemudian secara apa tadi nasional secara ya nasional juga di posisi ke-9, artinya juga naik. Betul. Dan kasus ini juga tentunya nggak boleh kita sepelekan. Nah tapi kan Bu, saya penanya nih, kenapa kasus ini nih selalu jadi sasaran tuh perempuan dan anak? Kenapa nih kalau misalnya Ibu melihat sini kasusnya? Iya, pada saat kita berbicara alasan mengapa kita harus balik lagi kepada akar. Oke. Mari kita lihat apa sih sebenarnya akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Begini, dalam suatu masyarakat termasuk di Aceh, kita tahu itu ada di dalam sosial, dalam sosial kemasyarakatan itu ada pembagian peran bagi laki-laki dan perempuan. Misalnya untuk di Aceh, kita melihat peran apa sih yang dimainkan oleh laki-laki. Kebanyakan peran yang diempu oleh laki-laki adalah pemegang kekuasaan, baik itu di rumah tangga, baik itu di publik, di lingkungan keagamaan. Lalu apa peran yang dimainkan oleh perempuan? Peran perempuan lebih kepada menjaga citra, moral, keluarga dan juga komunitasnya. Jadi ada perbedaan peran di antara keduanya. Nah, dari sinilah sebenarnya muncul persoalan, ya. Pada saat terjadi sesuatu masalah kekerasan yang dilihat selalu perempuan, karena fungsi tadi perempuan sebagai penjaga citra. Jadi apabila gitu terjadi suatu kesalahan, yang disalahkan siapa? Pastinya perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena adanya asumsi tadi, itu kan menjadi terkonstruksi dalam kepala masyarakat, individu di satu komunitas, bahwa ada perbedaan peran, bahwa perempuan itu penjaga citra, perannya harus di rumah saja, seperti itu, ada pembatasan-pembatasan ruang gerak. Nah, ini pola pikir, perspektif tadi ini akhirnya terpatri ke dalam jiwa individu atau seseorang, yang membentuk cara dia berpikir, misalnya dalam dia bertindak, sehingga pada akhirnya pada saat terjadi ada pilihan, dia selalu menjadikan perempuan dan anak ini sebagai korbannya, karena terjadi ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki, termasuk di dalamnya anak. Jadi perempuan dan anak ini powernya itu, control of powernya sangat rendah. Karena itu digunakanlah oleh kelompok yang mempunyai power dia, sehingga terjadi kekerasan terhadap perempuan maupun anak seperti itu ya Bu ya. Oke, nah seharusnya nih Bu, kalau misalnya Ibu melihat kan, karena tadi kan peran yang berbeda ya antara laki dan perempuan. Nah agar ini misalkan tidak terjadi misalnya itu, apa nih harus dilakukan nih? Apakah mungkin ya setidaknya mungkin perempuan juga diberi mungkin ditanggung jawab di lingkungan ataupun masyarakat gitu kan, yang selama ini kita tahu kan itu mungkin dipimpin oleh laki misalkan. Artinya terlibatkanlah si perempuan dalam mengambil keputusan juga nih, baik di lingkungan masyarakat, di dalam keluarga. Itu apakah harus dilakukan seperti itu? Betul, tepat sekali. Artinya memang pembatasan peran dan fungsi-fungsi baik itu laki-laki dan perempuan memang harus diberikan kesempatan yang sama. Karena apa? Karena seperti Husna sampaikan tadi, bahwa dengan ada kesempatan yang sama, baik perempuan dan anak, mereka mempunyai wadah untuk menyuarakan aspirasi, pemikiran yang mereka punya, seperti itu. Ambillah misalnya salah satu contoh kecil di dalam suatu desa misalnya. Misalnya di dalam suatu desa seperti saat ini kita punya anggaran untuk alokasi dana kampung misalnya. Nah, di dalam masyarakat itu apabila ada keterlibatan perempuan di dalamnya, ada keterlibatan laki-laki, ada keterlibatan anak-anak yang ikut bersuara, maka ADG ini akan menjadi suatu anggaran yang cukup berkah bagi masyarakat, karena di mana semua kebutuhan elemen anggota masyarakat itu terpenuhi, seperti itu. Jadi merata ke semua lapisan masyarakat, betul sekali. Iya baik. Mungkin itu bisa juga dipertimbangkan lah Bu ya. Mungkin ke depan bisa melibatkan juga perempuan dalam setiap mengambil keputusan misalnya di tingkat kecil dulu, di desanya dulu lah, ataupun memberi dia panggung untuk mengembangkan kerajinan, mungkin dikasihlah dia tugas ataupun gitu ya, sehingga penguatan ekonomi, pemberdayaan perempuan juga.